Bab 34. Meskipun mereka memiliki beberapa keraguan tentang keputusan kakek, Wu Xuanyuan dan yang lainnya tidak membantah, terutama ketika mereka mendengar bahwa bakat Wu Daodao tidak lebih buruk dari Wu Yifan, dan tinggal di keluarga Wu hanya akan menunda pertumbuhannya. Wu Xuanyuan melihat ekspresi Wu Qiankun yang penuh dengan kebanggaan. Itu seperti mengatakan, "Lihat, anakku hampir sama berbakatnya dengan anakmu." Siapa yang tahu bahwa Wu Qiankun telah membanggakan bakat putranya di depan Wu Xuanyuan dan yang lainnya sepanjang hari, tetapi sayang, ia terpaksa menjadi beban bagi putranya. Wu Xuanyuan dan yang lainnya tidak tahan lagi. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk melawan, mereka tidak akan menyia-nyiakannya. Jadi, seperti ini, Wu Daoyao diusir oleh Wu Xuanyuan ketika dia tampak bingung. Wu Xuanyuan dan Li Yulong juga berkata dengan tulus, "Nak, ingatlah untuk berlatih keras di luar dan berhati-hatilah dengan keselamatanmu sendiri. Jika tidak terjadi apa-apa, jangan hubungi kami. Ini adalah sumber doa untukmu." Setelah mengatakan itu, Wu Xuanyuan dan Li Yulong menghilang. Lagi pula, mereka sudah memiliki ponsel, jadi tidak terlalu merepotkan untuk menghubungi mereka. Di bawah bimbingan Wu Rulong, seluruh keluarga Wu memiliki ponsel dan grup keluarga mereka. Namun, karena stasiun pangkalan belum dibangun di wilayah pusat, Wu Hao belum memasuki obrolan grup. Dalam sekejap mata, tibalah saatnya ponsel dirilis, dan pintu masuk cabang kamar dagang Wu di domain selatan penuh dengan orang. Ketika orang-orang dari kamar dagang Wu membuka pintu, mereka terkejut ketika melihat begitu banyak orang, tetapi setelah bereaksi, mereka memandang mereka sambil tersenyum dan berteriak, "Jangan cemas. Orang yang datang untuk membeli ponsel datang satu persatu dan mengantre, kalau tidak, ponsel tidak akan laku." Mendengar ini, orang-orang di luar kamar dagang Wu segera berbaris. Tentu saja, hari ini adalah hari pertama penjualan, dan orang-orang yang datang pada dasarnya adalah para pembudidaya abadi. Bagi manusia, tak seorang pun yang tidak mengenal telepon seluler. Saat mulai berlaku, saya mengeluarkan 10 batu spiritual kelas rendah untuk membelinya. Dan tak lama kemudian, saat orang-orang mengantre, ponsel pun jatuh ke tangan mereka satu persatu. Di bawah bimbingan petugas toko, mereka segera belajar cara mengoperasikan ponsel, dan mereka pun tak kuasa menahan rasa terkejut. Jelas, saya tidak menyangka bahwa kamar dagang Wu memiliki kemampuan yang hebat untuk menghubungkan ponsel semua orang sehingga semua orang dapat berkomunikasi. Bahkan jika Anda menghubungi salah satu ujung domain selatan, hanya perlu beberapa menit untuk menghubungi ujung lainnya. Hari itu berlalu dengan cepat. Wu Rolong yang sedang duduk di markas, memasang ekspresi santai di wajahnya, sementara Ouyang Fang dan yang lainnya di sekitarnya sedikit cemas hingga akhirnya berita itu datang. "Presiden, hari ini penjualan ponsel kita mencapai 95 juta unit, termasuk 50 juta versi kultivator abadi biasa, 35 juta versi kultivator abadi mewah, dan 10 juta versi kultivator abadi mewah. Penjualan mencapai memperoleh 130-550 batu spiritual berkualitas tinggi yang mengerikan." Semua orang yang hadir tidak dapat menahan kegembiraan ketika mendengar penjualan yang mengerikan itu. Anda harus tahu bahwa ini baru hari pertama, yang berarti penjualan ponsel akan terus meningkat di masa mendatang. Tentu saja, Wu Rulong juga membuat beberapa trik pada ponsel, meninggalkan formasi untuk memastikan bahwa ponsel tersebut memiliki umur yang panjang. Selain itu, ponsel tersebut tidak dapat dibongkar, sehingga dapat mencegahnya ditiru. Dalam hal umur pakai, ponsel manusia akan dibuang setelah 10 tahun, dan ponsel orang abadi akan dibuang setelah 100 tahun. Itu masih versi kultivator abadi biasa. Yang indah dan mewah berumur 502.000 tahun. Lagi pula, orang telah membayar lebih untuk ponsel mereka. Pastinya tidak harus hidup lebih lama. Baiklah, semuanya, harap tenang dan katakan padaku, sekarang saatnya semua perangkat lunak utama mulai berjalan. Jangan biarkan ponsel kita terpapar pada hari pertama dan mengalami masalah dan kualitas yang buruk. Wu Rulong berdiri, menatap semua orang dan berkata,
Ouyang Fang dan yang lainnya juga berteriak. Ya! Pada saat yang sama, biksu domain selatan pertama yang mendapatkan telepon seluler bernama Chan Yuming. Dia adalah seorang kultivator di puncak pembangunan pondasi. Dia awalnya bosan dan membelinya setelah melihat bahwa dia tidak membutuhkan banyak batu spiritual dan bahwa batu-batu itu dapat menghibur dan membantu dalam kultivasi. Dengan bantuan penjaga toko, Chan Yuming juga telah mengetahui fungsi telepon seluler, yaitu setelah terhubung ke internet, ia dapat bermain game dan bersosialisasi di dalamnya. Jika dia membayar lebih banyak uang, itu juga akan memiliki fungsi tambahan untuk kultivasi, seperti mengumpulkan energi spiritual dan sebagainya. Namun, jelas bahwa Chan Yuming tidak ingin menggunakan fungsi pengumpulan energi spiritual untuk saat ini. Lagi pula, jika hanya untuk mengumpulkan energi spiritual, ia dapat langsung mengatur formasi dan tidak memerlukan ponsel sama sekali. Tak lama kemudian, Chan Yuming menemukan perangkat lunak bernama microwave di dalamnya dan mengkliknya. Konon, ia bisa melihat kehidupan orang lain di dalamnya, apapun tingkat kultivasinya. Tepat setelah Chan Yuming mengklik dan menyelesaikan pendaftaran sesuai dengan proses di atas, dia segera melihat pesan di atas. Orang yang mengirimnya adalah Wan Yun, kaisar dari dinasti penguasa ilahi. Halo semuanya, saya Wan Yun, kaisar dinasti penguasa ilahi. Mulai hari ini, saya akan bertugas di Weibo. Apa yang muncul di layar ponsel adalah Wan Yun, kaisar dari dinasti penguasa ilahi. Dan bukan hanya Shen Wan Yun, tetapi kaisar dari 3 dinasti lainnya juga mengirimkan video satu demi satu. Dan Chan Yuming tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara puluhan kali. Apa? Aku tidak menyangka kalau ponsel kecil bisa digunakan oleh semua kaisar dari 4 dinasti. Chan Yuming tidak tahu bahwa kaisar dari 4 dinasti besar telah menggunakan ponsel paling mewah 7 hari lebih awal dari mereka pada konferensi pers, dan mereka dapat memainkan permainan jauh sebelum orang-orang di dunia surga yang mendalam. Hanya saja karena waktu itu belum ada internet, jadi belum bisa dirilis untuk saat ini. Bukan hanya Chan Yuming saja yang terkejut, melainkan juga makhluk lain di domain selatan, serta orang-orang dari 4 dinasti. Di Tanah Suci 10.000 bunga, Tuan Suci Murong Huang dari Tanah Suci 10.000 bunga tampak sangat serius saat mendengar berita dari mata-mata di depannya. Keempat dinasti besar semuanya memiliki cabang di 5 wilayah, jadi tidak lama setelah telepon seluler dirilis, 4 tempat suci utama juga menerima berita tersebut. Menarik sekali. Hal semacam ini pasti ada di tangan Tanah Suci 10.000 bunga milikku. Aku, sang guru suci, harus mencobanya sekarang. Jejak ambisi melintas di mata Kaisar Murong. Jika dia bisa menguasai teknologi telepon seluler di Tanah Suci 10.000 bunga, maka Tanah Suci 10.000 bunga pasti akan melampaui 3 Tanah Suci lainnya dan menjadi yang pertama di antara Tanah Suci. 3 Tanah Suci yang tersisa adalah Tanah Suci Teratai Hijau, Tanah Suci Air Lembut, dan Tanah Suci Guntur. Setelah mengetahui keberadaan ponsel tersebut, para penguasa suci dari Tanah Suci Teratai Hijau, Tanah Suci Air Lunak, dan Tanah Suci Guntur juga mengetahui pentingnya masalah tersebut. Jadi mereka semua bergegas menuju wilayah selatan bersama orang-orang mereka. Tidak peduli apa, mereka harus mengambil telepon seluler itu di bawah komandonya. Apapun yang terjadi, ia tidak boleh jatuh ke tangan kekuatan musuh. Di sisi lain, Wurulong masih belum tahu bahwa Tuan Suci dari 4 Tanah Suci akan datang ke sini, dan masih dengan senang hati menjalankan kamar dagang miliknya sendiri. Dengan penjualan ponsel, laba bersih harian kamar dagang Wu telah mencapai puluhan ribu batu spiritual berkualitas tinggi yang mengerikan. Anda harus tahu bahwa ini hanya 1 hari, dan jumlahnya 3,65 juta per tahun. Bahkan jika keempat tempat suci utama dijumlahkan, mereka hanya akan mendapatkan jumlah batu spiritual berkualitas tinggi sebanyak ini dalam 1 tahun. Asalkan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, melampaui 4 tempat suci tentu tidak akan menjadi masalah. Bab 35. 4 Dewa Suci berkumpul. Bab 35. 4 Dewa Suci berkumpul.
Aneh, penguasa suci 10.000 bunga meninggalkan tanah suci 10.000 bunga dan menuju wilayah selatan. Mungkinkah dia ingin mengambil ponsel? Di sisi lain, kesadaran Wu Hao cukup untuk menutupi setengah wilayah tengah. Momen ketika Dewa Suci 10.000 bunga lewat, Wu Hao juga dengan tajam menangkapnya. Dikombinasikan dengan arah yang dituju oleh penguasa suci 10.000 bunga, Wu Hao segera menentukan bahwa penguasa suci 10.000 bunga mungkin berencana untuk pergi ke wilayah selatan. Dan apa yang ada di Southern Domain yang menarik perhatian Holy Lord of 10,000 Flowers? Tidak lebih dari sekadar telepon seluler. Memikirkan hal ini, Wu Hao tidak ragu-ragu dan memilih untuk mengikutinya secara diam-diam. Bagaimanapun, Dewa Suci 10.000 bunga berada di puncak Kaisar Semu. Selain itu, dia memiliki senjata kaisar asli di tangannya. Jika dia mencoba menyerang Wurulong, cara yang tersisa mungkin tidak dapat menghentikannya. Tetapi saat Wu Hao mengikuti Murong Huang, dia juga memperhatikan 3 aura yang mirip dengan Murong Huang tidak jauh dari sana, dan tampaknya semuanya menuju ke wilayah selatan. Menarik sekali. Tampaknya keempat tempat suci itu pun telah diperingatkan oleh alat yang diciptakan begitu saja ini, dan mereka ingin merampoknya. Wu Hao berpikir dalam hati, lalu terus mengikuti Kaisar Murong dengan tenang. Meskipun Kaisar Murong berada di puncak Kaisar Semu, Wu Hao sekarang berada di tahap akhir Kaisar Agung. Jika dia ingin menghindari ketahuan oleh Kaisar Murong, Murong Huang tidak akan menyadarinya, meski dia berada sejauh 2,5 meter. Keempat guru suci itu sangat cepat dan segera tiba di domain selatan, dan mengikuti posisi yang telah mereka peroleh sebelumnya untuk mencapai kamar dagang Wu. Tepat saat Kaisar Murong hendak berbicara, dia menyadari sesuatu dan tiba-tiba menoleh ke arah yang tidak jauh, sambil menyeringai. Li Taibai, seperti yang diduga, kau juga ada di sini. Saat Kaisar Murong selesai berbicara, seorang pria paruh baya mengenakan pakaian hijau dan memegang pedang panjang muncul tidak jauh dari sana, dan pria itu adalah penguasa suci tanah suci King Lian, Li Taibai. Tetapi saat ini, wajah Li Taibai tidak memperlihatkan kegembiraan seperti sedang mengenang teman lama, tetapi berkata dengan ekspresi yang jujur. Kenapa kau boleh ikut, tapi aku tidak bisa? Dan 2 orang yang bersembunyi di sampingmu, tolong keluar. Saat Li Taibai selesai berbicara, 2 sosok lainnya perlahan muncul dari kekosongan di samping mereka. Ketika melihat kedua sosok itu, ekspresi Kaisar Murong menjadi semakin jelek, karena keduanya adalah Lin Shuirou, penguasa suci tanah suci Rou Sui, dan Lei Wanyun, penguasa suci tanah suci Guntur. Pencuri tua Murong, apakah kamu ingin makan sendirian? Apakah kamu takut kami bertiga akan bergabung untuk menyerang tanah suci 10.000 bunga milikmu? Lei Wanyun menatap Kaisar Murong dengan tatapan dingin. Jika keempat tempat suci itu 1 lawan 1, pada dasarnya tidak akan ada pemenang. Namun jika mereka 3 lawan 1, tanah suci 10.000 bunga pasti akan kalah. Namun, 4 tanah suci tidak akan pernah berperang kecuali benar-benar diperlukan, karena jika 4 tanah suci memulai perang, gelombang yang ditimbulkannya akan cukup untuk membuat seluruh dunia surga mendalam tidak dapat tenang. Hehehe, si tua Murong, apa kau pikir hanya kau yang tahu? Kami pasti akan datang ke sini jika kami tahu. Air di sini terlalu dalam. Kau tidak bisa mengendalikannya, jadi serahkan saja padaku. Lin Shuirou menutup mulutnya dan menatap Murong Huang sambil mencibir, tetapi Murong Huang menolak tanpa keraguan. Kalian bertiga, berikan barang-barang ini kepadaku. Bagaimana kalau aku, Kaisar Murong, berutang budi padamu? Bercanda, jika ada tanah suci yang mengendalikan semua hal di sini, hanya perlu waktu 100 tahun untuk memerintah dan menjadi dunia surga yang mendalam dan menjadi penguasa dunia surga yang mendalam. Jika mereka berani menyerahkan barang-barang di sini kepada Kaisar Murong, mereka mungkin akan dimarahi sampai mati oleh orang-orang di tanah suci ketika mereka kembali. Jadi tanpa ragu, Li Taibai dan lainnya menolak. Melihat kejadian ini, Wu Hao yang bersembunyi di kegelapan menjadi penasaran. Bagaimana keempat guru suci itu menyelesaikan masalah ini?
Namun, pada saat ini, Kaisar Murong berbicara. Jika tidak bisa mendapatkannya, bagaimana kalau dihancurkan? Jika tidak ada yang mau menyerah, maka solusi terbaik adalah menghancurkan benda ini. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa mengancam status empat tempat suci kita. Pada saat yang sama, hubungan antara keempat tempat suci kita dapat tetap sama. Nada bicara Kaisar Murong sangat serius. Ini adalah solusi terbaik yang telah lama dipikirkannya. Jika dia tidak ingin keempat tempat suci mereka memulai perang, maka menghancurkannya akan menjadi pilihan terakhir. Jika tidak, bahkan jika ada tanah suci yang memperoleh teknologi ini, 3 tanah suci lainnya tidak akan pernah melepaskannya. Cara terbaik adalah menghancurkan kamar dagang Wu, sehingga keempat tanah suci tidak akan berperang. Saat Murong Huang selesai berbicara, Li Taibai dan 3 orang lainnya terdiam. Jelas mereka tidak menyangka bahwa Murong Huang benar-benar bisa menemukan cara seperti itu. Li Taibai berkata lebih dulu. Jika Anda ingin bertindak, lakukan saja. Saya hanya akan memastikan bahwa Anda tidak akan mendapatkan teknologi telepon seluler, atau bahwa tanah suci King Lian kita dapat bekerja sama dengan kamar dagang Wu mereka. Sebagai orang jujur dari keluarga terpandang, Li Taibai tidak akan melakukan apapun untuk menghancurkan semua orang di keluarganya. Saat Li Taibai berbicara, Lin Shuiruh juga tertawa. Aku tidak sekejam itu. Jika kamu, tanah suci 10.000 bunga, ingin bertindak, silakan saja. Hanya saja aku, tanah suci Rousui, mungkin tidak akan tinggal diam dan membantu kamar dagang Wu. Memang, membunuh seluruh keluarga itu keterlaluan, jadi aku memilih berpihak pada kamar dagang Wu. Lai Wanyun juga mengangguk dan berkata dengan serius. Melihat wajah mereka bertiga, jika bukan karena kekuatan mereka yang sama, Kaisar Murong pasti sudah maju dan membunuh mereka sejak lama. Setelah mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, Kaisar Murong bertanya. Jadi, bagaimana menurutmu masalah ini harus diselesaikan? Bisakah kalian bertiga melihat kamar dagang Wu yang kecil mencapai tingkat yang sama dengan 4 tempat suci utama kita? Sangat mudah. Biarkan kamar dagang Wu memberi kami sebagian pendapatannya, dan kami akan menyediakan tempat bernaung bagi kamar dagang Wu. Li Taibai berkata tanpa ragu bahwa sangat mudah untuk mencegah kamar dagang Wu mencapai tingkat 4 tempat suci mereka. Yang perlu mereka lakukan hanyalah datang ke kamar dagang Wu dan memungut biaya perlindungan. Selama biaya perlindungan yang dibayarkan kepada mereka oleh kamar dagang Wu lebih besar dari sisa pendapatan mereka, maka kamar dagang Wu tidak akan mempunyai peluang untuk berhasil. Lin Shuirou dan Lai Wanyun juga mengangguk dan setuju. Mereka juga punya ide yang sama. Namun, Kaisar Murong tidak berpikir demikian. Lagi pula, jika demikian, kapankah ia akan berhasil di tanah suci 10.000 bunga? Namun, sekarang ia tidak dapat menoleransi penolakannya. Sekarang ia dapat menolak dan menjadi musuh dari 3 tempat suci lainnya. Atau ikuti saja dan pertahankan status quo. Dilihat dari kekuatannya saat ini, jelas bahwa Kaisar Murong tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat meja, jadi dia hanya bisa menghela nafas dan setuju. Tak lama kemudian, keempat orang itu mencapai kesepakatan dan meminta kepada kamar dagang Wu untuk memberikan sekitar 90% dari pendapatan kepada keempat tempat suci untuk dibagi rata. Setelah keempat tempat suci dibagi rata, pendapatannya masih akan lebih tinggi daripada pendapatan kamar dagang Wu. Dengan cara ini, jika mereka datang, kamar dagang Wu tidak akan memiliki gagasan untuk melampaui 4 tanah suci. Hanya saja imajinasi itu indah, tetapi kenyataannya sangat tipis. Wu Hao telah mendengarkan kata-kata mereka dan mendesah tak berdaya. Dia hanya ingin putranya menjalankan bisnis yang baik. Mengapa selalu ada orang yang datang untuk membunuhnya? Kain Wall. Awalnya dinasti Li, sekarang orang-orang dari 4 tanah suci. Tetapi tidak ada cara lain, bahkan jika aku tidak bertindak sekarang, itu tidak akan berhasil. Dan menurut pemahamanku terhadap anakku tidak akan pernah setuju. Jadi aku harus bertindak untuk mengusir keempat guru suci itu, atau aku hanya bisa menonton tanpa
Bab 36. Empat Guru Suci Terkejut. Bab 36. Empat Guru Suci Terkejut. Tepat ketika keempat guru suci hendak melepaskan Wurulong, mereka merasakan sesuatu dan ekspresi mereka sedikit berubah. Aku melihat pemandangan di sekitarnya berubah. Sebelum keempat guru suci itu sempat bereaksi, mereka sudah muncul di pegunungan terpencil yang jauh dari kamar dagang Wu. Wu Hao bahkan telah mengatur formasi di sekitar mereka, jadi meskipun keempat guru suci itu tidak bisa pergi meskipun mereka ingin. "Siapa ini? Kamu licik, cepat keluar!" Ekspresi keempat guru suci tampak sangat serius, dan Lei Wanyun berkata dengan marah. Mereka tidak menyangka bahwa di alam surga yang mendalam, keempat guru suci mereka dapat dibawa pergi tanpa perlawanan apapun. Mereka merasa kesal dan marah untuk sementara waktu, tetapi mereka bahkan lebih terkejut dan takut. Saat Lei Wanyun selesai berbicara, detik berikutnya, Wu Hao bertepuk tangan dan berjalan keluar sambil tersenyum. "Kalian berempat, aku sudah lama mengagumi nama kalian." Melihat Wu Hao keluar, keempat orang yang hadir sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak menyadari keberadaan Wu Hao. Bahkan jika Wu Hao muncul di hadapan mereka sekarang, mereka tidak dapat melihat keadaan Wu Hao yang sebenarnya. Bahkan jika Wu Hao muncul di hadapan mereka. Dalam hal ini, hanya ada dua kemungkinan. Wu Hao memiliki senjata kaisar semu di tubuhnya yang dapat membantunya melawan deteksi para ahli tingkat kaisar semu, atau tingkatan Wu Hao lebih tinggi dari mereka, dan mereka sudah menjadi kaisar semu yang paling kuat di alam surga. Satu-satunya yang lebih kuat dari mereka hanyalah Kaisar Agung. Tetapi tidak peduli kemungkinan manapun, itu bukanlah hal yang baik bagi Murong Huang dan yang lainnya sekarang. Lagi pula, karena Wu Hao dapat muncul di depan mereka dan membawa mereka pergi tanpa ada yang menyadarinya, itu berarti Wu Hao benar-benar yakin akan muncul di depan mereka. Setidaknya itu adalah jenis yang dapat menahan serangan keempat orang itu. Selain itu, Wu Hao juga mengatakan bahwa dia telah mengagumi nama-nama mereka sejak lama, yang berarti bahwa Wu Hao mengetahui identitas mereka dan secara alami dapat menebak bahwa mereka mungkin membawa senjata kaisar. Dengan kata lain, Wu Hao setidaknya memiliki kekuatan tempur setingkat Kaisar Agung. Memikirkan hal ini, ekspresi Murong Huang dan yang lainnya menjadi sangat serius, dan mereka siap untuk mengambil tindakan kapan saja. "Rekan Taois ini, tahukah kamu mengapa kamu membawa kami ke sini?" Li Taibai tersenyum, lalu menatap Wu Hao dan bertanya. Bagaimanapun, hal terpenting saat ini adalah mencari tahu apakah pria di depannya punya rencana untuk mengambil tindakan. Akan lebih baik jika dia tidak bisa mengambil tindakan. Mendengar ini, Wu Hao juga menatap Li Taibai dan berkata sambil tersenyum. "Bukan apa-apa. Kalian berempat hanya mengingini hartaku, dan itu membuatku sangat tidak senang." Setelah mendengar kata-kata Wu Hao, Murong Huang dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa orang di hadapan mereka sebenarnya adalah pemilik sebenarnya di balik kamar dagang Wu. Akan tetapi, jika benar-benar tidak ada orang penting di kamar dagang Wu, mereka pasti sudah ada di sana sejak lama. Itu dihancurkan oleh pasukan lokal domain selatan. Bagaimana mungkin hal itu berkembang sampai pada titik di mana mereka berempat menemukannya? Setelah mengetahui bahwa Wu Hao adalah pemilik sebenarnya di balik kamar dagang Wu, Li Taibai menyerah tanpa ragu-ragu, menatap Wu Hao dan berkata dengan datar. "Rekan Taois, Anda sudah mengatakannya kepada saya sebelumnya. Kita semua adalah satu keluarga. Bagaimana mungkin saya menginginkan harta Anda, rekan Taois? Ini sama sekali tidak benar." "Benar sekali, rekan Taois. Bagaimana mungkin aku menginginkan hartamu? Semua orang di dunia surga yang mendalam tahu bahwa aku, tanah suci air lunak, adalah yang paling ramah dan tidak akan pernah menindas yang lemah." Lin Shuiro juga mengikuti dan berkata dengan sedih, bagaimanapun juga, akan lebih baik jika mereka bisa menghindari pertempuran. Lei Wanyun pun sama, dia langsung menyerah. Ketiga guru suci semuanya sudah menyerah. Bukankah memalukan jika aku juga menyerah?
Kaisar murung berpikir dalam hati, lalu menyerah tanpa keraguan. Jam 0:01, jam 0:07. Melihat mereka berempat menyerah, Wu Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir sebelum berbicara. Jika bukan karena saya khawatir Anda akan mengambil tindakan terhadap kamar dagang Wu. Jangan mengatakan bahwa mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Karena Anda sudah mengambil tindakan, solusi saya pun sangat sederhana, yakni kalian berempat maju bersama. Jika kau dapat menangkap salah satu jurusku, masalah ini akan selesai. Setelah mendengar kata-kata Wu Hao, keempat guru suci itu berdiri dan saling memandang. Mata mereka penuh amarah. Saya pikir Wu Hao di depan saya terlalu sombong. Keempatnya ditambah senjata kaisar semuanya memiliki kekuatan tempur tingkat kaisar agung. Jika dikonversi, keempatnya setara dengan kaisar agung. Tidak ada yang salah dengan itu. Bahkan jika senior di depannya benar-benar seorang ahli tingkat kaisar agung, dia mungkin tidak dapat bertahan di depan mereka berempat. Namun, ini memang sebuah kesempatan. Jika Wu Hao berhasil dihentikan atau bahkan terluka atau terbunuh, maka kamar dagang Wu dapat membiarkan mereka menduduki 4 tanah suci. Memikirkan hal ini, Li Taibai dan yang lainnya saling memandang tanpa ragu-ragu, menatap Wu Hao dan berkata, "Senior, kita sudah sepakat, ayo." Setelah itu, keempat orang itu, Li Taibai, langsung mengorbankan senjata kaisar dari tempat suci mereka masing-masing. Senjata kaisar dari tanah suci King Lian adalah pedang panjang, dan senjata kaisar dari tanah suci Rou Sui adalah manik-manik penyerap air. Senjata kaisar di tanah suci 10.000 bunga adalah teratai Buddha marah, dan senjata kaisar di tanah suci Guntur adalah petir. Setelah mengorbankan senjata kaisar, Li Taibai dan yang lainnya langsung mengendalikan senjata kaisar untuk membunuh Wu Hao tanpa menahan satu pun dari mereka. Meskipun mereka tidak tahu keadaan Wu Hao saat ini, memilih untuk menahan diri saat ini jelas merupakan tindakan yang sangat bodoh. Keempat kaisar semu pada puncak kekuasaannya mengendalikan senjata kaisar untuk mengeluarkan semua kekuatannya, dan hanya dibutuhkan waktu tertentu untuk menghancurkan suatu area. Wu Hao melihat serangan keempat orang itu dan merasa bingung di dalam hatinya. Awalnya dia mengira bahwa serangan penuh dari senjata kaisar yang dikendalikan oleh keempat guru suci itu mungkin cukup untuk melukainya. Tetapi sebenarnya, Wu Hao dapat merasakan bahwa meskipun dia berdiri diam, keempat prajurit kaisar agung mungkin tidak dapat melukainya. Memikirkan hal ini, Wu Hao menghela napas tak berdaya, lalu mengayunkan tinjunya. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan itu menghantam keempat prajurit kaisar agung, dan bahkan akibatnya terus membunuh Li Taibai dan yang lainnya. Melihat pemandangan ini, wajah Li Taibai dan yang lainnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Hasil terburuk yang dapat mereka bayangkan adalah Wu Hao akan mengulurkan tangan untuk menghalangi serangan keempat prajurit kaisar agung, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Wu Hao malah akan meninjunya. Langsung menghentikan serangan keempat prajurit kaisar agung, dan menyerang mereka dengan energi tinju mereka yang masih utuh. "Hati-hati!" Lin Shiro berteriak, dan kemudian menggunakan teknik kekaisarannya yang paling kuat untuk menahan pukulan itu, seperti yang dilakukan Li Taibai dan yang lainnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan yang tersisa akan langsung menjatuhkan mereka. Saat mereka jatuh ke tanah, mereka langsung menyemburkan seteguk darah kaisar semu, dan sudah menderita luka yang cukup parah. "Oh, aku bahkan tidak menganggapnya serius. Mengapa kamu jatuh?" Wu Hao menatap tanpa daya ke arah Li Taibai dan yang lainnya yang tergeletak di tanah dalam keadaan kebingungan. Lagi pula, dia sebenarnya tidak serius. Kalau saja dia hanya meninju secara biasa, kalau dia meninju dengan serius atau bahkan meninju dengan sekuat tenaga, aku takut seluruh wilayah selatan akan hancur dalam sekejap. Akan hancur di antaranya. Jangan pertanyakan kengerian Kaisar Surgawi Wan Daojing. Biasanya Kaisar Agung tahap akhir mungkin memerlukan waktu tertentu untuk menghancurkan wilayah selatan, tetapi bagi Wu Hao, itu hanya membutuhkan waktu sekejap. Pada saat ini,
Li Taibai dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah Kaisar Semu setelah mendengar kata-kata Wu Hao. Mereka dapat menerima bahwa Wu Hao telah mengerahkan segenap tenaganya untuk menjatuhkan keempat prajurit Kaisar Agung dan melukai mereka dengan serius. Tetapi mereka tidak dapat menerima bahwa Wu Hao telah melukai mereka dengan serius, bahkan tanpa menggunakan 1/10 dari kekuatannya. Ini akan menjadi pukulan berat bagi Kaisar Semu. Bab 37, Empat Dewa Suci bahkan lebih terkejut. Bab 37, Empat Dewa Suci bahkan lebih terkejut. Terima kasih, senior, atas belas kasihannya. Meskipun terluka, Li Taibai dan yang lainnya masih berjuang untuk berdiri dan berbicara dengan hormat kepada Wu Hao. Lagi pula, mereka juga bisa melihat bahwa Wu Hao tidak berbohong, yang berarti jika Wu Hao lebih serius, mereka akan benar-benar mendapat masalah di sini. Baiklah, aku akan menepati janjiku. Jika kau menerima pukulanku, aku akan mengampuni nyawamu. Namun, jika kau berani menyerang kamar dagangmu di masa depan, apalagi kau, aku akan membunuhmu bahkan jika itu adalah tanah suci di belakangmu. Cabutlah! Wu Hao memandang Li Taibai dan yang lainnya dan berkata, bukan berarti Wu Hao tidak bisa membunuh mereka, hanya saja dia terlalu malas untuk membunuh mereka, dan setelah membunuh mereka, dia masih harus menangani banyak hal selanjutnya. Misalnya, 4 tanah suci akan kacau balau, lalu mereka mungkin dengan bodohnya datang untuk membalas dendam pada diri mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka semua akan hancur secara tidak sengaja oleh diri mereka sendiri, dan alam surga yang mendalam juga akan jatuh ke dalam kekacauan. Meskipun hati Wu Hao berharap tidak terjadi apa-apa pada keluarga Wu, namun keadaan seperti itu bukanlah yang ingin dilihat Wu Hao, jadi mari kita selamatkan nyawa keempat guru suci itu, dengan syarat mereka saling mengerti. Terima kasih, senior. Li Taibai dan yang lainnya segera mengucapkan terima kasih. Senior, aku ingin tahu di alam mana kamu berada. Apakah kamu Kaisar Agung yang legendaris? Li Taibai tidak dapat menahan diri untuk bertanya apa yang ada dalam pikirannya. Matanya berbinar, dan Lin Shuiro serta yang lainnya pun menjadi bersemangat. Aku baru saja menjalin hubungan yang tidak bersahabat dengan Wu Hao, jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Namun, jika Wu Hao benar-benar seorang Kaisar Agung yang kuat, apakah itu berarti dia bisa menerobos menjadi Kaisar Agung sekarang? Seolah menebak apa yang mereka pikirkan, Wu Hao mencibir dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir. Dunia surga yang mendalam masih belum mampu menerobos ke Kaisar Agung. Sedangkan aku baru saja berhasil mencapai Kaisar Agung karena keberuntungan. Sekarang dunia surga yang mendalam tidak lagi memiliki prinsip untuk bisa mencapai tingkat Kaisar Agung. Jadi tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, kamu tidak akan bisa mencapai tingkat Kaisar Agung. Akan menerobos ke Kaisar Agung." Mendengar perkataan Wu Hao, Li Taibai dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Bagaimanapun, rentang hidup mereka saat ini hanya tersisa sekitar 200.000 tahun. Jika mereka tidak dapat menembus Kaisar Agung, apa yang menanti mereka? Itu akan menjadi akhir kehidupan dan berubah menjadi lawas. Tetapi ketika mereka baru saja putus asa, Wu Hao kembali mengganti topik pembicaraan. Tapi sekali lagi, selama kamu tidak mencari kematian, kamu seharusnya bisa menerobos ke Kaisar Agung. Lagi pula, dunia langit yang mendalam akan segera bangkit kembali, dan kamu akan bisa menerobos ke Kaisar Agung saat itu. Mendengar ini, Li Taibai dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gembira, memandang Wu Hao dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih, senior, kami tahu. Kalau begitu, kami pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Li Taibai dan yang lainnya segera berbalik dan pergi. Mereka ingin kembali ke tanah suci mereka untuk memberitahu leluhur mereka tentang hal ini. Dunia surga yang mendalam akan segera bangkit kembali, dan mereka akan dapat menerobos ke Kaisar Agung. Melihat kepergian mereka yang tergesa-gesa, Wu Hao tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Sebenarnya dia tidak dapat menjamin kebenaran dari masalah ini.
Namun kedua cicitnya sama-sama merupakan putra takdir, yang mana sudah ditakdirkan bahwa mereka pasti akan mampu menerobos rintangan itu dan menjadi kaisar besar yang sakti. Mungkin jika salah satu dari mereka menjadi kaisar agung, dia dapat menghidupkan kembali prinsip-prinsip kaisar agung di seluruh dunia surga mendalam, dan kemudian situasi dunia emas akan muncul kembali. Tentu saja, semua ini hanyalah dugaan Wu Hao, dan situasi spesifiknya harus menunggu sampai saat itu. Namun, berdasarkan situasi saat ini, saya khawatir Wu Yifan akan mampu menembus puncak kuasi kaisar dalam waktu kurang dari 1000 tahun, dan Wu Yi mungkin serupa. Singkatnya, kita harus melihat apa yang terjadi pada saat itu. Jika saat itu benar-benar tidak berhasil, bukan tidak mungkin untuk langsung menghidupkan kembali seluruh dunia surga mendalam ketika tingkat kultivasimu mencapai tingkat tertentu. Jam 0:05, jam 0:07. Itu bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Pada saat yang sama, di kamar dagang Wu Rolong tidak tahu bahwa keempat guru suci itu pernah datang dan dibawa pergi oleh ayahnya. Saat ini, dia sudah fokus menangani urusan kamar dagang Wu. Namun, saat dia mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa ayahnya telah tiba di depannya pada suatu saat. Wu Rolong yang tidak siap pun terkejut. "Wah, ayah! Ayah seram sekali kalau tiba-tiba muncul. Baiklah, kali ini aku datang kepadamu karena ada sesuatu yang ingin aku minta kepadamu." Wu Hao melambaikan tangannya dan meminta Wu Rolong untuk tenang sebelum mengungkapkan ceritanya. Setelah mendengar kata-kata Wu Hao, ekspresi Wu Rolong juga menunjukkan bahwa dia sedang berpikir keras, dan dia mulai memikirkan masalah ini dengan serius. "Memang, kamar dagang Wu kita adalah yang terbesar di seluruh domain selatan, tetapi tidak ada jejak kamar dagang Wu kita di 4 domain lainnya. Jika kita ingin membuat kamar dagang Wu lebih besar dan lebih kuat, kita harus bersiap untuk memperluas gerakan kamar dagang Wu ke 4 wilayah." Wu Hao datang ke Wu Rolong kali ini untuk meminta Wu Rolong membuka kamar dagang Wu ke 4 tempat tersebut. Wu Rolong memang memikirkan masalah ini dengan sangat serius, lalu menatap Wu Hao dan bertanya, "Jadi ayah, siapa yang akan ayah biarkan meninggal? Terserah padamu untuk memutuskan masalah ini. Jika kau pergi ke 4 wilayah itu untuk menjabat sebagai presiden cabang kamar dagang Wu, kau akan diberi tambahan 100 batu spiritual berkualitas tinggi setiap tahun." Wu Hao menyerahkan kewenangan pengambilan keputusan pada masalah ini kepada Wu Rolong. Wu Rolong tiba-tiba menjadi sedikit malu, tetapi dia tidak bisa menolak. Lagi pula, dia sekarang adalah kepala keluarga Wu, dan dia tidak bisa mengandalkan Wu Hao dalam segala hal. "Sekarang, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Kau tidak bisa bergantung padaku sepanjang waktu. Aku hanya akan mengambil tindakan saat nyawamu dalam bahaya. Sisanya terserah padamu." Wu Hao berkata dengan sungguh-sungguh, yang ingin ia tanamkan adalah pribadi yang mandiri dan percaya pada diri sendiri, bukan pribadi lemah yang membiarkannya mengambil tindakan dalam segala hal. Wu Rolong juga mengetahui kebenaran ini, dan ekspresinya ragu sejenak sebelum menegang dan berbicara. "Aku kenal ayah. Baiklah, sebaiknya kau tangani masalah ini secepatnya. Aku bisa memberimu uang jika kau menginginkannya, tetapi sisanya terserah padamu. Aku tidak akan terlalu ikut campur." Wu Hao berdiri dan menjelaskan, lalu pergi, meninggalkan Wu Rolong sendirian untuk merenungkan masalah itu dan memutuskan siapa yang harus dikirim. Namun setelah dipikir-pikir, Wu Rolong tetap merasa bahwa ia harus mengadakan pertemuan keluarga dan membiarkan semua orang memilihnya bersama-sama. Yang terpenting adalah bahwa hal itu harus dilakukan secara sukarela. Wu Hao tidak terlalu memikirkannya. Yang dia inginkan hanyalah menutupi seluruh dunia langit yang mendalam dengan sinyal secepat mungkin, sehingga tidak akan memengaruhi kemampuannya untuk bermain game dan menggunakan TikTok. Di sisi lain, di 3 dinasti besar, Shen Wanyun dan yang lainnya juga mendengar bahwa leluhur mereka tidak pernah membicarakan urusan di kamar dagang Wu sejak kembali, dan mereka merasa sangat penasaran dalam hati. Tapi tidak ada jalan. Tidak ada yang dapat mereka lakukan jika leluhur tidak memberitahu mereka. Namun dilihat dari perubahan besar dalam sikap dinasti Li terhadap kamar dagang Wu,
saya khawatir masih ada penguasa di kamar dagang Wu, yang pasti tidak akan kalah dengan penguasa terkuat dari 4 dinasti. Kalau tidak, nenek moyang mereka tidak akan berperilaku seperti ini. Namun saat ini, Shen Zilei dan yang lainnya tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Shen Wanyun dan yang lainnya. Sebaliknya, setelah kembali ke daerah terlarang dinasti, mereka menelan ramuan yang diberikan oleh Wu Hao, pulih dari luka-luka mereka, dan mulai menyerang puncak Kaisar Semu. Setelah mereka berhasil mencapai puncak Kaisar Semu, mereka tidak perlu lagi takut pada dinasti Li mulai sekarang. Tidak, mereka tidak perlu takut pada dinasti Li bahkan sekarang, karena Li Tianran telah jatuh, dan bahkan senjata Kaisar Semu pun hancur. Bab 38, Memperoleh Warisan. Bab 38, Memperoleh Warisan. Semuanya, kalian juga pasti penasaran mengapa kepala keluarga kami meminta kalian untuk berkumpul. Seperti yang kalian lihat, kamar dagang Wu di bawah keluarga Wu kami sekarang telah mencapai tingkat tertentu. Wilayah selatan yang kecil tidak dapat lagi menampung keluarga Wu kami. Kamar dagang. Sesuai dengan keinginan para leluhur kita, sudah saatnya kamar dagang Wu kita berekspansi ke 4 wilayah yang tersisa. Tujuan pemanggilan pemimpin keluarga ini adalah untuk memilih presiden cabang yang akan pergi ke 4 wilayah lainnya kali ini. Apakah Anda bersedia? Setelah mendengar kata-kata Wu Rulong, orang-orang di keluarga Wu di bawah tiba-tiba menjadi bersemangat. Sebagai anggota keluarga Wu, mereka tentu tahu betapa tingginya status keluarga Wu saat ini di seluruh wilayah selatan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika mereka dipermalukan oleh orang lain saat keluar untuk berbisnis, mereka hanya perlu melaporkan nama keluarga Wu. Itu saja. Kalau aku tidak berani menghadapmu, aku akan langsung memutus sambungan telepon genggammu dan bertanya apakah kamu takut. Tuan, ini adalah tugas keluarga Wu untuk membuka wilayah dan membangun wilayah. Ini adalah masalah yang sangat berharga. Tentu saja, saya, Wu Pingan, ingin ikut terlibat. Tuan, saya, Wu Anlan, bersedia keluar dan memperkuat reputasi keluarga Wu saya. Guru, saya pun sama. Melihat orang-orang dari keluarga Wu di bawah memiliki sikap yang sangat positif, Wu Rulong juga mengangguk puas. Awalnya, dia mengira tanggapannya mungkin biasa saja, karena dia memang ingin menjauh dari keluarga Wu, tetapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong keluar. Dengan orang-orang yang peduli dengan keluarga, akan sulit bagi keluarga Wu untuk tidak melambung tinggi. Oke, masalah ini adalah urusan kepala keluarga. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi ke Qiankun untuk mendaftar. Wu Rulong menatap semua orang dan berkata, lalu berbalik dan pergi. Segera, Wu Rulong mendapat daftar anggota keluarga Wu yang berencana pergi ke 4 daerah lain untuk menjabat sebagai presiden cabang kamar dagang Wu. Orang baik, sebagian besar keluarga Wu berencana untuk pergi, tetapi masalah ini membutuhkan kehati-hatian ekstra, jadi Wu Rulong tidak memilih dengan santai, tetapi setelah pemeriksaan yang cermat, dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke 4 wilayah lainnya. Daftar orang. 4 orang, Wu Wandao, Wu Tiankun, Wu Qitian, dan Wu Zuing, pergi ke sana. Bagaimanapun, ketiga orang itu kecuali Wu Qitian kini telah mencapai level puncak pemurnian virtual, dan dapat dianggap sebagai kekuatan tempur jarak menengah dalam keluarga Wu saat ini. Paling tepat untuk mengirim mereka berempat ke sana. Bagaimanapun, Anda akan keluar untuk mendirikan cabang kamar dagang Wu. Anda harus memiliki kekuatan, dan Anda juga harus memiliki cukup keberanian dan akal. Jika tidak, Anda tidak akan mampu bersaing dengan kamar dagang lainnya. Segera, Wu Wandao dan 4 orang lainnya datang ke Wu Rulong. Ayah! Wu Wandao dan ke-4 orang lainnya memandang Wu Rulong, dan Wu Rulong mengangguk dan memberi isyarat agar mereka duduk. Setelah Wu Wandao dan mereka berempat duduk, Wu Rulong berbicara. Kali ini kalian berempat akan pergi ke 4 wilayah lainnya untuk mendirikan cabang kamar dagang Wu. Apakah kalian yakin? Ayah, jangan khawatir. Kalau ini hanya perang dagang, kami yakin itu akan terjadi. Tapi kami khawatir ada yang akan bertindak tanpa menghormati etika militer. Jam 0:02, 00:07.
Wu Qitian berkata dengan ekspresi serius. Meskipun Wu Qitian bukanlah putra takdir, ia memiliki akar spiritual terbaik. Selain itu, sumber daya anggota keluarga Wu biasa lebih baik daripada orang-orang suci dan orang-orang suci di tanah suci. Oleh karena itu, Wu Tiankun kini telah mencapai puncak kesucian. Setelah mendengar kata-kata Wu Qitian, Wu Rulong juga mengangguk dengan ekspresi serius. Kau benar, tetapi tidak perlu takut. Aku akan meminta Ouyang Fang dan 3 orang lainnya untuk mengikutimu ke wilayah utara, timur, dan barat. Mengenai wilayah tengah, kakekmu sekarang berada di wilayah tengah dan seharusnya bisa membantu, jadi tidak perlu khawatir. Mendengar ini, Wu Wandao dan yang lainnya juga merasa lega. Dengan bantuan kamar dagang Wu, ketiga Ouyang Fang juga telah menerobos ke ranah tahap akhir Raja Suci. Dengan mereka bertiga yang bertanggung jawab, cabang kamar dagang Wu memang akan lebih aman. Adapun wilayah tengah, jika kakek ada di sini, bahkan tanah suci tidak akan dapat berbuat apapun terhadap mereka. Tetapi yang tidak diketahui Wu Wandao dan yang lainnya adalah bahwa bahkan para penguasa suci dari 4 tanah suci telah dihukum berat oleh kakek mereka. Jika mereka tahu bahwa kamar dagang Wu akan membuka kamar dagang di wilayah mereka mungkin masih akan melindunginya. Khawatir terhadap keselamatan kamar dagang Wu. Setengah tahun penuh berlalu dalam sekejap mata. Selama setengah tahun ini, Wu Wandao dan yang lainnya telah sepenuhnya siap dan datang ke tempat yang seharusnya mereka tuju serta membuka cabang kamar dagang Wu. Memang sulit pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka akan segera dapat membuat kamar dagang Wu lebih besar dan lebih kuat. Bagaimanapun, fondasinya sudah ada. Di menara warisan alam rahasia yang luas saat ini, Wu Yifan juga telah mencapai ujian tingkat kelima, yang juga merupakan ujian tingkat terakhir. Oh, apakah ini tantangan cermin? Wu Yifan berpikir dengan sedikit terkejut saat dia melihat sebuah sosok perlahan muncul dari balik kegelapan, yang tampak persis seperti dirinya. Namun dengan sangat cepat, Wu Yifan menggelengkan kepalanya dan mulai membunuh sosok di depannya. Meskipun bayangan cermin itu mirip dengan tubuh asli Wu Yifan, jelas bahwa bayangan cermin itu jauh dari kecepatan pertumbuhan Wu Yifan yang luar biasa. Wu Yifan dengan cepat memanfaatkan kesempatan itu dan membunuhnya dengan satu pukulan. Tepat ketika Wu Yifan lulus ujian tingkat kelima, para biksu di seluruh menara warisan diteleportasi keluar sebelum mereka sempat bereaksi dan tiba-tiba muncul di luar. Semua orang yang hadir saling memandang, jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Apakah seseorang memperoleh warisan dari Kaisar Semu yang perkasa? Kalau tidak, bagaimana kita bisa diteleportasi keluar? 9 dari 10 kali. Sialan, siapa yang merampas kesempatan ini dariku? Kalau aku tahu, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Anak ini sebaiknya berasal dari tanah suci. Kalau tidak, aku takut dia akan mati. Banyak orang menatap menara warisan dengan ekspresi yang sangat serius. Pada saat yang sama, mereka juga penasaran tentang siapa yang memperoleh warisan dari Kaisar Semu yang perkasa itu. Mereka pasti tahu bahwa mereka butuh waktu yang lama untuk mencapai penilaian tingkat ketiga, tetapi pihak lain lulus penilaian tingkat kelima dengan sangat cepat. Mungkinkah itu putra dan putri suci dari suatu tanah suci? Murongsu, yang berada di antara kerumunan, tampak sedikit malu setelah melihat pemandangan ini. Mungkinkah wanita Jalang Sukyaoran mendapatkan warisan dari Kaisar Semu yang perkasa? Bagaimana Chan Fang dan yang lainnya melakukan ini? Mengapa mereka tidak memberiku panggilan? Murongzu memberitahu Chan Fang dan yang lainnya bahwa jika mereka membunuh Sukyaoran, mereka harus memanggilnya. Namun, tidak ada berita tentang Chan Fang dan yang lainnya saat ini. Jadi Murongzu mulai khawatir, dan mulai khawatir bahwa Sukyaoranlah yang menerima warisan itu. Jika Sukyaoran benar-benar mendapatkan warisan dari Kaisar Semu yang perkasa, bahkan jika dia adalah putri dari Tuan Suci, dia mungkin tidak dapat memenangkan posisi gadis suci. Sangat kejam di tanah suci 10.000 bunga. Hanya mereka yang memiliki bakat terkuat yang dapat menjadi orang suci. Saat ini,
Su Qiaoran masih belum tahu apa yang terjadi di sini. Saat ini, Su Qiaoran telah menerobos ke ranah Sage Agung.